Baik, ini kembali ke gegayuannya kerohanian Sabta Dharma. Jadi setelah terbit buku itu, saya dulu belajar di buku Wewarah Dasawarsa mulai tahun 99 tepatnya, ya tahun 2000 itu. Itu enggak nemu. Yasrat Surabaya itu sudah pernah nerbitkan sejarah berdirinya Yasrat, ya. Yang ngopi dari sana, ngopi dari buku yang belum diterbitkan tadi, wong Surabaya itu rada nekat, diterbitno dhewe. Karena kita anggap penting, dia nyeritakan kenapa kok sampai ada buku pedoman ini. Itu tercatat di sejarah berdirinya Yayasan Serati Dharma. Yang tugas pokoknya itu adalah nyerateni ajaran, ya kalau di buku sejarah ditulisan agama Sabta Dharma dalam pekerjaannya. Kerjaannya apa sih iki? Ya mulang muruk yang nomor satu. Maka pendidikan itu ya pasti nanti di bawah Yayasan Serati Dharma, bukan di lembaga tuntunan. Tuntunannya sekolah di lembaga pendidikan ini dididik supaya menguasai sejarahnya Sabta Dharma, menguasai tujuan ajaran ini apa. Jadi bukan sinau mergo jarini. Waduh lah kesasar 30 tahun luwih iki ape balik mbok wangele setengah mati. Wis lulus tingkat S12 iki dikon balik SD kelas 1. Gak trimo. Tapi saking kepengine sinau sing bener, akhirnya saya itu ngotot dan menetapkan diri, bahkan membentuk tim di Sarda, ya, yang di bukan di gedung pelatihan yang di provinsi itu loh. Tahun piro itu lali ya. Hah? 2008. Unek-unek kene iki mulai tahun 2000, iya toh? Iya toh. Itu baru dikerjakan, ada pendalaman kan waktu itu. Walaupun wis salah sasaran akhirnya. Karena ya itu tadi, kita belum punya buku resmi tentang apa? Penerimaan wahyu dan Bapak Panuntun Agung Sri Gutomo. Tahun 2010 itu terbit, kita menggali sinau tenanan mau lebih terarah. Ternyata di dalam sejarah berdirinya Yayasan Serati Dharma, waktu itu cita-citanya Panuntun Agung itu cuma satu, Yasrat itu. Pengen menyusun buku pedoman ajaran Sabta Dharma ini, lengkap dengan seluruh wewarah dan wahyu-wahyunya yang diterima. Sampai tahun 1959. Kenapa beliau punya keinginan luar biasa kuatnya? Kenapa? Tahu? Ada yang tahu? Iki kelasnya ya Pak Budi Basuki, sing ngeru. Pak Hardi. Apa kok ngotot? Karena tuntunan menyampaikan pengalamannya sendiri-sendiri. Karena tuntunan onok masuk Pak Budi, napa Pak? Oh sami. Pak Sudi. Jadi ini Warso. Kalau Warso memang ditulis di sini, ditulis. Jadi mungkin ajaran ini Warso niku napa nggih? Artinya apa Warso itu? Awor susuh ngono ya. Tumpang tindih ya.
beliaunya ini loh sudah menyadari sejak tahun 1959. Saya ingat nun sewu ya, Pak Usodo ini kalau cerita, ya kini biyen yo oleh barang ini langsung teko dilere, ya. Dilere itu yang dimaksud nggih Pak Arjo niku lho, agen tunggale teko Gusti Allah niku langsung nggih. Tapi dalam penyampaiannya ini kan getok tular. Nggih. Lah terus dadi awor susuh nah, tumpang tindih itu tadi. Ini beliaunya sendiri yang menceritakan di tahun 59. Beliaunya menjelaskan betapa pentingnya Yayasan Srati Dharma, dan Yayasan Srati Dharma ini prosesnya sebetulnya seperti wahyu. Karena beliaunya ini judek bagaimana benerno barang warsuh ini tadi. Sampai tidak nemu jalannya ini. Mau dikembalikan lagi proyek ini sama Yang Maha Kuasa. Ya, makanya buku sejarah itu dibaca. Ini diceritakan ini. Akhirnya beliau minta petunjuk. Ya apa iki benakno nih? Warga Sata Dharma waktu itu sudah di atas 1 juta, walaupun di situ ditulis sudah jutaan, ya sudah di atas 1 juta. Tahun 59 penduduk Indonesia kira-kira 80-an juta lah. Tapi nglurusno nang wong 1 juta iki lho, sampean saiki gak sanggup. Zaman wis medsose hebat iki lho, isih wangel gitu. Apalagi waktu itu sing duwe telepon ae iso dihitung ya, telepon sing krek gitu. Pak Mukmin saged ngempal nggih ngono. Engko ditelepon wonge gak ono. Iya toh, nek saiki kan iso di WA langsung cret tutuk wonge. Jadi waktu itu di dalam pemikirannya beliau ndak mungkin ini. Terus ya apa carane ngenahno? Ya gak ketemu. Lah beliaunya sujud ngudoroso karo Gusti Allah. Setelah sujud beliau mendapat petunjuk dan tuntunan. Karena dikei petunjuk bolak-balik mungkin ya isik gurung dong. Iki ditunjuk, dikei petunjuk bahkan dituntun. Silakan dibaca itu di buku sejarah. Jadi bukan hanya petunjuk. Diberi petunjuk sama Yang Maha Kuasa dituntun sampai tutup. Iki lho ngene lho carane menakno. Ya. Nanti pulang dari sini dibuktikan yang saya ceritakan ini. Benar enggak itu? Jadi Sri Gotama ngene terus dituntun. Lah saya ini ndak sengaja, aku lali tahun piro iki penggalian Dek Pare itu. Pak Saridi ya, tuntunan Kabupaten Kediri itu. Tuntunan Sanggar ya. Beliau itu nanya ke saya di hari ke-11 penggalian, Mas sirih yang abang ini sing ndi sih? Saya itu duduk di ruang makan itu, ya, saniki pun setu. Niko lho Pak, jaraknya hanya 10 meter sini sampai pintu itu mungkin. Ruang makan, sirihnya itu merambat di rumahnya Yosep. Dulu rumahnya Mas Purboyo. Sing niko lho Pak. Saya kasih petunjuk. Menurut saya itu jelas sekali petunjuknya. Lah kok hari ke-12 pagi itu dia nunjukkan ke saya, keliru. Yang diambil yang sebelahnya, yang sirih yang hijau itu. Lah, karena itu
saya berdiri, mboten Pak, niko lho. Saya kasih petunjuk, saya jelaskan lagi sambil saya tuntun. Tak cekel barangnya, bener. Saya tuntun niki lho Pak, sing niki lho. Nah, oh alah. Bayangkan, ya kita semua manusia biasa.